Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 2 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya membuat video presentasi berdasarkan isu efektivitas kinerja pada topoksi kerja masing-masing. Oke. Saya berasal dari instansi Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi saya Pranata Komputer Terampil. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih Pranata Komputer Terampil itu. Topoksi, tugas dan fungsi untuk jabatan Pranata Komputer Terampil adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Tugas-tugas ini mencakup pemeliharaan, perbaikan, instalasi, dan pengembangan sistem informasi, serta pengelolaan data dan perangkat lunak. Pranata Komputer Terampil juga bertugas meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau instansi, mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, menjaga kelancaran dan keamanan sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi, dan memastikan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi beberapa isu seputar aktivitas kerja, untuk kerangka pemikirannya, pertama kita harus mengidentifikasi beberapa isu seputar aktivitas kerja sesuai topoksi di tempat kerja kita. 2. Menemukan isu menggunakan metode APKL. 3. Menemukan isu menggunakan metode Fishbone. Dan 4. Alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Ini adalah beberapa isu masalah seputar efektivitas kinerja sesuai topoksi Pranata Komputer Terampil yang di instansi saya. Pertama, adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. 3. Koordinasi yang kurang efektif. 4. Keamanan dan manajemen data. 5. Sistem informasi yang tidak terintegrasi. Untuk menganalisis, saya menggunakan metode APKL. Apa sih metode APKL itu? Metode APKL adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam kajian manajemen, khususnya dalam konteks efektivitas kerja atau pemecahan masalah di lingkungan organisasi atau birokrasi. APKL merupakan akronim dari A itu adalah aktor. Aktor ini adalah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam isu. P itu adalah permasalahan, menjelaskan masalah yang utama. K itu adalah kebutuhan, menggambarkan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan. L itu adalah layanan, menentukan solusi yang harus diberikan. Untuk metode APKL isu yang saya ambil, untuk pertama ada isu keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk nilai A3, nilai P3, nilai K2, nilai L3, total skor 11. Untuk isu permasalahan kedua itu kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nilai A-nya 3, nilai P-nya 2, nilai K-nya 2, nilai L-nya 3, total skor 10. Untuk isu yang ketiga adalah koordinasi yang kurang efektif. Untuk nilai A2,
nilai P2, nilai K3, nilai L2, total skor 9. Isu keempat adalah keamanan dan manajemen data. Nilai A3, nilai P2, nilai K2, nilai L2, total skor 9. Untuk isu yang terakhir adalah isu kelima, yaitu sistem informasi yang tidak terintegrasi. Nilai A-nya 2, nilai P-nya 2, nilai K-nya 2, nilai L-nya 2, total skor 8. Dari kelima isu masalah yang ada di instansi saya, untuk prioritas ada di nomor 1, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, total skor yaitu 11. Jadi yang saya ambil prioritas isu utama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk menganalisis, saya menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memvisualisasikan penyebab utama dari suatu masalah atau isu. Untuk struktur diagram Fishbone, itu ada kepala ikan. Kepala ikan itu berisi masalah utama yang sedang dianalisis. Untuk tulang utama itu adalah garis horizontal panjang yang menuju ke masalah utama. Yang ketiga, itu tulang cabang. Tulang cabang itu yang menyajikan kategori penyebab, biasanya terdiri dari manusia. Manusia itu berupa keterampilan, perilaku, komunikasi. Kedua itu metode. Itu berupa prosedur kerja dan SOP. Yang ketiga yaitu mesin. Itu berupa peralatan dan teknologi. Yang keempat itu material, bahan baku, dan kualitas input. Untuk yang kelima itu adalah lingkungan, kondisi tempat kerja, dan iklim organisasi. Untuk yang keenam itu pengukuran berupa data dan indikator kinerja. Selanjutnya, untuk menganalisis akar masalah menggunakan Fishbone, masalah utamanya yaitu kinerja tidak optimal karena keterbatasan tools atau perangkat pendukung. Kategori akar masalahnya, pertama manusia. Manusia tidak ada inisiatif untuk mengajukan upgrade alat dan kurangnya pelatihan pemanfaatan software alternatif. Kedua, metode. Prosedur pengadaan lambat dan birokratis, serta tidak ada pemetaan kebutuhan rutin IT. Ketiga, peralatan atau mesin berupa komputer lama dan lambat, software tidak update atau lisensi habis. Keempat, lingkungan berupa itu anggarannya terbatas dan prioritas pengadaan rendah di institusi. Yang kelima itu material atau tools, berupa tidak tersedia tools pendukung seperti debugger, ID server, backup, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis SWOT, strength kekuatan, pemahaman teknis tinggi, dan komunikasi baik dengan tim IT. Untuk kelemahannya, perangkat tidak mendukung, serta tidak ada pemetaan kebutuhan IT yang rutin. Untuk peluangnya, opportunity itu dapat mengusulkan pengadaan dan juga mengadakan program pelatihan digital. Untuk ancamannya, itu kinerja stagnan, turun, tidak bisa mengikuti standar teknologi baru. Untuk solusi alternatifnya,
Pertama, kita bisa mengusulkan pengadaan perangkat baru dengan tahapan melalui jalur resmi dan RKA. Kedua, melakukan pemetaan kebutuhan IT tahunan untuk tahapannya agar bisa dianggarkan tepat sasaran. Ketiga, menggunakan software open source sementara. Tahapannya jika software berlisensi tidak tersedia. Keempat, mengadakan pelatihan internal. Untuk tahapannya itu, kita bisa mengoptimalisasi tools yang ada. Untuk rencana tidak lanjut, tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja peralatan komputer melalui penyediaan sarana dan prasarana IT yang memadai dan sesuai standar kebutuhan kerja. Langkah-langkahnya, pertama, melakukan inventarisir kondisi perangkat keras dan lunak yang tersedia saat ini. Dua, menyusun daftar kebutuhan sarana prasarana IT yang ideal sesuai dengan beban kerja. Tiga, mengajukan usulan pengadaan atau peremajaan perangkat IT ke pimpinan atau bagian umum. Empat, koordinasi dengan unit pengadaan atau penyedia barang jasa. Lima, melaksanakan instalasi dan konfigurasi perangkat baru. Dan keenam, evaluasi dan dokumentasi pemanfaatan sarpras baru. Dan indikator keberhasilannya, tersusunnya laporan inventarisir dan analisis kebutuhan sarana prasarana IT itu kurang dari 90%. Pengajuan kebutuhan sarpras tercatat dalam rencana kerja dan anggaran RKA. Terrealisasinya pengadaan atau peremajaan minimal 80% dari kebutuhan prioritas, serta meningkatnya kecepatan, stabilitas, dan kapasitas kerja sistem aplikasi pasca implementasi. Jadi, untuk kesimpulan dari isu yang prioritas, masalah utamanya itu keterbatasan sarana dan prasarana IT. Akan masalahnya adalah perangkat IT tidak memadai atau usang, belum ada standar kebutuhan sarpras, koordinasi pengadaan kurang optimal. Solusi singkatnya yaitu inventarisasi dan evaluasi sarpras, susun dan ajukan kebutuhan ke pimpinan, serta tetapkan standar minimal perangkat kerja, dan tingkatkan koordinasi dengan unit pengadaan. Demikian presentasi dari saya Maulidah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.